Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, angkatan 60, Latsar CPNS 2022 dari instansi Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi analisis terhadap berita-berita terkait penyimpangan perilaku ASN berdasarkan pada berbagai peraturan undang-undang tentang manajemen ASN. Berita yang pertama dari kompas.com dengan judul berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk hingga Bekasi. Dalam berita ini dijelaskan bahwa berbagai kepala daerah tertangkap tangan melakukan praktik jual beli jabatan. Pola yang terjadi sama. Kepala daerah meminta mahar untuk menunjuk orang-orang tertentu dalam menempati suatu jabatan. Kami menganalisis penyebab terjadinya kasus jual beli jabatan ini. Yang pertama adalah intervensi politik dalam birokrasi. Yang kedua, kelemahan kinerja birokrasi. Yang ketiga, biaya pilkada dan lemahnya pengawasan instansi. Yang keempat, minimnya laporan atas dugaan jual beli jabatan. Yang terakhir, ketidakselarasan antara harapan ASN dengan kompetensi kinerja. Untuk mencegah terulangnya kembali kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah, maka perlu dilakukan upaya pencegahan melalui berbagai aspek, diantaranya aspek regulasi, pengawasan, dan integritas. Dari aspek regulasi perlu adanya persyaratan dan ketentuan yang mengedepankan sistem merit dan asas transparansi. Dari aspek pengawasan, jabatan kepala desa memang bukan jabatan ASN, namun dengan memperhatikan pihak yang terkait dalam kasus ini yaitu kepala daerah dan ASN, maka Komisi Aparatur Sipil Negara perlu menyusun tools pengawasan untuk ASN-nya lebih efektif. Dan kemudian dari aspek integritas, program pembangunan integritas bagi penyelenggara dan negara dan ASN perlu diakselerasi. Integritas ASN merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta pelayanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 menurut saya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dengan baik dan sesuai dengan prinsip manajemen ASN karena dalam Permenpan RB tersebut penyetaraan harus sesuai dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Jika tidak, maka penyetaraan jabatan dapat dilakukan setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyederhanaan birokrasi merupakan arahan Bapak Presiden dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Saya menganalisis ada beberapa poin menurut manajemen ASN yang terkait berita tersebut. Yang pertama tentang kualifikasi. Apabila tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional, maka akan diadakan uji kompetensi. Yang kedua tentang penghasilan. Secara penghasilan tidak akan berpengaruh atau tidak akan berubah, tetap sama di jabatan struktural. Yang ketiga tentang perpindahan. Secara manajemen ASN boleh pindah dari fungsional kembali ke struktural menurut Permenpan nomor 22 tahun 2021. Pemerintah Kota Batam adalah salah satu instansi yang sudah menerapkan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik sebagai aparatur sipil negara. Hal demikian karena kepatuhan dan komitmen Pemkot Batam yang sudah menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang mana kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Ini artinya Pemkot Batam sudah menerapkan fungsinya sebagai aparatur sipil negara dengan baik, yakni sudah melaksanakan kebijakan publik sebagaimana mestinya. Berdasarkan analisa berita tersebut, bahwa dalam rangka menyongsong era digitalisasi dan revolusi industri di depan mata, setiap ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi, sehingga kinerja pelayanan dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk merespon tantangan tersebut, pemerintah melalui pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah meluncurkan Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024 yang fokus pada tujuan Smart ASN 2024. Smart ASN merupakan perwujudan pegawai yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN harus memiliki 5 kompetensi dalam profilnya, yaitu
menguasai IT, menguasai bahasa asing, memiliki jiwa hospitality, memiliki jiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Selain itu, Smart ASN harus memiliki integritas, profesionalisme, nasionalisme, dan berwawasan global. Rekrutmen CPNS secara terbuka dan transparan menggunakan computer assisted test menjadi langkah pertama pemerintah dalam mencapai Smart ASN 2024. Pemerintah juga melakukan pengembangan pola karir, kompetensi, dan pelaksanaan promosi melalui seleksi terbuka. Memang tidak mudah mereformasi budaya ASN yang sudah mengakar, namun optimisme menuju Smart ASN 2024 harus dimulai dari sekarang. Berita terakhir yang dibahas kelompok kami, Pandeglang hadirkan Mall Pelayanan Publik pertama di Banten. Mall Pelayanan Publik atau yang disebut MPP merupakan jawaban dari harapan publik tentang kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan, dan meningkatkan pertumbuhan industri mikro maupun ekonomi makro. Melalui MPP, pola pikir yang ego-sektoral antar instansi diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani masyarakat. Sehingga MPP benar-benar mempresentasikan kehadiran negara untuk memberikan manfaat luas bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Bahkan MPP mampu menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi, serta menjadi wahana leadership yang melahirkan ASN teladan, Smart ASN, dan berjiwa hospitality. MPP merupakan salah satu wadah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Dalam hal ini, kepentingan publik harus selalu didahulukan dalam pelayanan. Oleh karena itu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas telah menjadi tuntutan dari tugas seorang ASN. ASN menyediakan upaya-upaya bersama untuk mencapai pelayanan publik yang optimal dan memuaskan para pengguna jasa. Mall Pelayanan Publik atau MPP dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan seperti perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan menginginkan pelayanan yang cepat serta efisien. Seperti halnya di pemerintah Kabupaten Pandeglang, di mana terdapat mall pelayanan publik. Dengan berdirinya pelayanan terpadu tersebut dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia, yang dimana sistem tersebut dapat memanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat dan terwujudnya integrasi antar penyedia layanan yang bermuara pada penyederhanaan birokrasi. Peningkatan kualitas layanan di mall pelayanan publik tentunya harus ditunjang dengan ASN yang berkompeten, di mana setiap ASN diharapkan tidak hanya bekerja untuk unitnya sendiri, tetapi bisa berkolaborasi, membangun kolaborasi antar instansi pemerintah.